Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umayyah, dan dari Umayyah ibnu Mahsi As-Sahabi radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Umayyah, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, sedang duduk, wa rajulun, dan seorang laki-laki, ya'kulu, sedang makan. Falam yusammi, maka laki-laki itu tidak menyebut, falam yusammillaha, maka laki-laki itu tidak menyebut namanya Allah. Hatta lam yabqa, sehingga tidak tinggal min ta'amihi, dari makanan laki-laki itu, illa luqmatun, kecuali hanyalah satu suap saja. Walamma rafa'aha, ketika laki-laki itu mengangkat suapan tadi, ila fihi, ke mulutnya, qala, maka laki-laki itu berkata, Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah, dengan menyebut asma Allah, awalahu, di permulaan makan, wa akhirahu, dan akhirnya makanan. Wadhahika, maka tertawa an-nabiyyu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian baginda Nabi berkata, mazala, tidak henti-henti asyaitanu, syaitan, ya'kulu, makan, ma'ahu, bersama laki-laki tadi. Falamma dzakara, ketika laki-laki tadi menyebut ismallahi, nama Allah, istaqa'a, maka usaha muntah, maka setan usaha memuntahkan, ma fi batnihi, apa makanan, fi batnihi, di dalam perutnya setan. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Jadi kalau kamu itu lupa membaca bismillah, maka caranya bacalah bismillah awwalahu wa akhirahu, supaya nanti munek itu di perutnya setan itu, sehingga setan mual terus pengen memuntahkan makanan itu. Karena setan itu enggak kuat makan makanan yang dibacai bismillah. Maka itu setan enggak mau makan makanan yang sudah dibacakan bismillah pada makanan itu. Kalau kamu lupa, maka bacakan saja di awal tadi dan sampai akhir ini aku bacakan bismillah. Akhirnya yang kadung dibacakan bismillah sudah masuk di perut setan, langsung mual ke perut setan itu, sehingga usaha untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, sehingga setan enggak jadi kuat, biar lemah. Kalau setan lemah, nanti akhirnya malas untuk menggoda kamu, sehingga kamu nanti jadi giat belajar, giat ibadah. Kalau tidur mudah dibangunkan. Kadang-kadang yang tidur susah dibangunkan itu ya karena setan-setan di sekitar kamu itu kuat. Kenapa? Nah, setiap hari kamu kasih makan, tanah makan gak pakai bismillah, setiap hari aja itu melihara setan. Ana Aisyah, dari Sayyidah, tanpa kita rasa seperti itu. Kalau kita makan tanpa bismillah, makan minum tanpa bismillah, itu kita ngasih minum setan, kita masih gemuk setannya. Ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu, beliau makan, ta'aman, makanan, fi sittatin, tidak bersama 6 orang, min ashabihi, dari sahabat-sahabat baginda Nabi. Faja'a, maka datang A'rabiyun, seorang kampung, fa'akalahu, maka makanan itu dimakan oleh orang kampung tadi, bilukmata, ini hanya dengan 2 suap saja habis. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama adapun innahu law sama, kalau orang tadi itu membaca bismillah, lakafakum, sungguh makanan tadi mencukupi kalian semuanya. Karena enggak baca bismillah, maka makanan seharusnya cukup 6 orang, dimakan 1 orang habis. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ya, kalau kita pikir berarti itu ya orang itu sampai perutnya itu sebegitu besar, makan nggak kenyang-kenyang, makan kalau rasa kurang aja itu. Ternyata sumbernya karena dia ini nggak baca bismillah.
Kalau dibacakan bismillah gak dibarengi sama setan, maka sedikit makanan itu sudah cukup dan barokah, sudah menyehatkan. Orang-orang zaman dulu itu makannya sedikit, tapi umurnya malah panjang-panjang. Coba orang-orang dulu itu, yang orang-orang tua-tua itu kan orang-orang dulu kan. Sedangkan orang-orang sekarang ini umurnya belum apa-apa sudah masih muda itu sudah banyak penyakit. Sudah sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Ya kemungkinan diantara sebabnya itu yaitu makan tidak bismillah sehingga makannya terlalu banyak. Kalau makan dengan bismillah itu makanan orang 3 aja sudah cukup untuk satu keluarga. Sudah cukup dengan untuk dimakan 6 orang, 7 orang. Wa an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, anan nabiy sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza rafa'a ma'idatahu, bila mana beliau mengangkat rampatan beliau qala, maka beliau berkata, alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fih, ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Alhamdulillah segala puji, boleh rabbana juga boleh, rabbuna juga boleh. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, lillahi bagi Allah, katsiran tayyiban dengan pujian yang banyak lagi baik, mubarakan fih yang dibarakahi di dalam pujian tadi. Ghairu makfiyin atau di dalam makanan juga boleh. Mubarakan yang dibarakahi fi dalam makanan. Ghairu makfiyin yang tidak dirasai cukup pada makanan tadi. Maksud dirasai cukup itu kita terus tidak membutuhkan makanannya Allah, rizkinya Allah, enggak. Kita masih terus membutuhkan. Dalam muwadda'in dan tidak ditinggalkan. Dan tidak meninggalkan rizkinya Allah, kami terus membutuhkan rizkinya Allah. Wala mustaghnan anhu dan tidak dilasai, tidak dibutuhkan, tidak. Tapi kami selalu butuh kepada rizki yang diturunkan oleh Allah. Rabbuna, engkau adalah Tuhan kami, atau Rabbana, wahai Tuhan kami. Rawahul Bukhari. Ini kalau kamu baca seperti ini melihat doa ini, maka kamu kalau habis makan, doa ini nanti dikasih makanan lagi sama Allah. Doa ini kasih makanan lagi, terus nggak ada habis-habisnya. Jadi orang itu kalau sudah ada doanya sebetulnya nggak perlu khawatir. Kamu kok nggak khawatir? Nah, tadi sudah doa Pak. Aku sudah doa seperti ini, nanti insya Allah datang lagi sama saya karena itu. Habib Al-Azmi, beliau ini muridnya Hasan Al-Basri. Maka suatu hari mereka berdua, Habib dan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri ini mau berbuka puasa sunnah kelihatannya yang tidak disebutkan. Maka Habib ini disuruh belanja. Kamu belanja cari buka Habib. Maka Habib Al-Azmi ini namanya memang Habib, bukan Habib. Namanya memang Habib. Maka dia ini belanja. Begitu belanja mau dibuat buka, ketemu pengemis. Ada orang saya minta gini, maka seluruh makanan itu dikasihkan sama orang yang minta tadi. Kasihkan karena kasih. Terus pulang, Habib sudah waktunya buka. Mana apa itu belanjaanmu tadi? Sudah tak kasihkan semua sama pengemis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kamu itu? Kamu itu tawakalnya ini tinggi, tetapi tadbirnya kurang. Gak ngerti pengaturan. Diem aja Habib dimarahi sama gurunya itu. Maka suatu kali sudah buka, datang, belum sudah tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa ini? Ini ada kiriman. Ada sedikit makanan. Oh ya, alhamdulillah. Dimasukkan, ternyata itu satu kuali besar penuh dengan makanan. Nah, langsung datang. Maka begitu datang, Habib melihat gurunya. Syekh,
engkau ini kuat pengaturannya, kurang tawakalnya. Saya itu diam aja. Terus mereka makan berdua, gantian ini ya saya. Kamu jangan bilang seperti itu sama syekhmu. Kalau belum jadi seperti Habib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad. Allahumma aslih sayyidina Allah baina qulubihim wa sayyidina Muhammad. Allahumma ansur mad sayyidina Muhammad. Allahumma asin sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi. Alhamdulillah.